Ya oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sehat buat kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita sama-sama hari ini akan mengikuti kegiatan daily update bersama PT RHB Sekuritas Cabang Surabaya. Jadi hari ini dari PT RHB Sekuritas akan memberikan perkembangan pasar modalnya. Tentunya melihat ini market kita udah agak ini ya naik turun. Jadi beberapa waktu yang lalu mengalami penurunan sangat signifikan. Hari ini market kalau kita cek bentar kita cek marketnya hari ini closingnya naik 1,71% atau 112 poin ke 6.600. Oke, ini kita masih menunggu koneksi dari Mas Maulana dari RHB Sekuritas. Semoga bisa segera join untuk sama-sama memberikan update-nya terhadap ini ya perkembangan pasar modal. Oke, coba kita cek. Sore Mas Maulana. Halo, selamat sore Mas Asikin. Suara masuk ya? Ya, udah masuk Mas. Tapi Oke, bisa oke. agak keras sedikit Mas suaranya udah ini. Oke, oke. Iya, oke. Mas Maulana, gimana kabarnya sore hari ini Mas? Alhamdulillah Mas Asikin. Gimana juga kabarnya Mas Asikin di situ? Sama Alhamdulillah Sobat EDX juga. sehat. Baik-baik ya. Semoga kita selalu sehat ya Mas. Oke. Amin, amin. Alhamdulillah Mas. Oke Mas Maulana, ini yang ditunggu sama Sobat ADS Jawa Timur. Jadi kalau kita cek 2 hari yang lalu, market 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, market kita mengalami penurunan sangat signifikan. Bahkan kemarin juga masih turun meskipun tidak sebesar 2 hari yang lalu. Tapi alhamdulillah hari ini juga naik pesat 1,71% atau 112 poin. Ini kira-kira menurut Mas Maulana apa nih yang terjadi di market kita? Mungkin bisa disampaikan ke Sobat Aditya. Silakan Mas. Oke, Mas Asikin, terima kasih. Selamat sore buat Sobat EDX Jawa Timur. Ya, memang ISG di hari ini ya, di tanggal 17 Maret 2023 ini kita berhasil ditutup menguat ya di level harga di level 6.678,24 gitu, atau plus sebesar 112,81 poin. Secara persentasenya 1,71% sih gitu. Ini memang cukup signifikan sebenarnya Mas Asikin, cuman masih masih apa namanya masih ada yang kurang sebenarnya sih menurut saya gitu, karena kalau kita flashback ke belakang itu ya kita kurang sekitar 100 poin lagi sebenarnya untuk kembali lagi ke titik amannya ISG gitu, maksudnya untuk bisa kembali ke lajur uptrendnya gitu. Oke, penguatan hari ini memang didukung yang pertama itu dari ini ya, dari apa namanya, dari kondisi global ya di regional market itu. Kemarin kita sempat tertekan karena ada isu dari SVB Bank itu yang sempat bangkrut ya kan. Dan terakhir juga saya dapat info katanya sih Credit Suisse itu juga ada sedikit ada kolaps lah gitu. Masalah ya. Dikhawatirkan kolaps. Ya, ada masalah gitu Mas Asikin. Ini juga sempat jadi ini sih kegalauan gitu di pelaku pasar gitu. Secara globalnya seperti itu gitu. Dan juga jadi sentimen yang kurang 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 ramah untuk sektor perbankan khususnya gitu. Padahal kalau kalau saya sempat flashback belakang mungkin di bulan kemarin kita sempat di VG juga saya sempat menyampaikan bahwasanya sektor perbankan ini yang menarik sepanjang tahun 2023 ini gitu Mas Asikin. Nah, jadi dengan adanya sentimen yang kurang ramah kemarin gitu ya, dan itu juga berimbas kemana-mana termasuk ke Indonesia juga, itu sempat akhirnya bank ini ya dari Amerika itu akhirnya memberikan stimulus ya ke bank-bank yang ada di sana supaya nggak kolaps gitu ya kan. Ya memang salah satu jeleknya dari kenaikan suku bunga itu memang nantinya akan terjadi gagal bayar dan segala macamnya, akan berimbas kemana-mana gitu. Tapi ya repot juga kalau semisal nanti suku bunga nggak dinaikkan, inflasi juga nggak terkendalikan seperti itu. Nah, jadi memang yang jadi penguat ISG hari ini memang selain sentimen dari itu tadi ya, dari kondisi di global itu, adanya stimulus dari bank sentral pemerintah AS ke bank-bank di Amerika sana, juga adanya ini BI rate juga yang kemarin ya diumumkan itu, suku bunga kita itu masih tetap di 5,75% Sasikin gitu. Itu juga menjadi sentimen positif juga ke kita gitu. Ya selanjutnya apa sih yang akan terjadi di pasar berikutnya ya?
Tentunya nantinya rapat FOMC itu akan diselenggarakan di tanggal 22 Maret 2023. Ini juga akan menjadi salah satu yang diamati oleh pelaku Ditunggu-tunggu pasar ya. gitu. Ya, Minggu depan ditunggu-tunggu ya oleh itu ya. pelaku pasar. FOMC ya. Minggu depan betul. Mungkin kita hari libur ya saat itu ya. Hari besar Nyepi kalau nggak salah ya Mas Benar, Sigin ya. benar. Hari Nah, bursa, untungnya libur bursa. Untungnya gitu, untungnya gitu. Dalam tanggal 23-nya kita ada ini ya juga cuti bersama kalau nggak salah sih. Benar. Dan ini kita masih masih bisa cooling down meskipun nantinya ya mungkin dari Jumatnya nanti ya mudah-mudahan sesuai dengan ini ya, ekspektasi pasar bahwasanya dengan adanya kejadian bangkrutnya dari SVB itu berarti harapan pelaku pasar itu nantinya The Fed tidak akan secara sporadis menaikkan suku bunga gitu. Paling enggak ya kalaupun naik nggak sampai 50 basis poin lah atau 25 basis poin aja udah cukup gitu. Syukur-syukur The Fed akan menahan laju suku bunganya gitu ya kan. Dan juga kemarin inflasi si The Fed sendiri di US sendiri itu kan 6%. Itu terendah sepanjang dari bulan September 2022 sampai sepanjang tahun 2023 ini ya sampai Maret ini itu yang cukup terendah gitu. Inflasi dari US tentunya ini juga menjadi sentimen yang cukup positif sebenarnya Mas Hazikin. Cuman sayangnya kalau ada beberapa pendapat yang mengatakan ISG kita memang ini cenderung sell off gitu. Artinya ya kalau ngomong fundamental ya memang kita nggak ada keraguan sedikit pun Mas Hazikin gitu. Cuman Benar. memang kalau secara teknikal ini memang sih kalau saya cek secara mingguan itu ISG kita masih cenderung di area bearish lah atau boleh saya bilang sih ini downtrend aja sih gitu. Tapi ini secara mingguan aja. Kalau secara harian secara teknikal itu ISG itu ya sama masih masih cenderung ada peluang untuk tertekan itu tapi paling tidak mungkin untuk secara jangka pendeknya mungkin 2 atau 3 hari ke depan ini masih bisa dia untuk rebound lah ya ISG gitu Mas Asikin. Kalau saya lihat secara teknikal gitu. Tapi kalau secara fundamental nggak perlu khawatir sih karena ya kita nggak ada apa-apa sebenarnya gitu dan kita cenderung optimis saja gitu di 2023 ini gitu. Seperti itu Mas Asikin. Iya, Mas Maulana menarik sekali tadi disampaikan. Tapi kalau kita lihat, Mas, biasanya bulan Maret, April, Mei itu kan musim-musim pembagian dividen ya. Betul, Kita betul, betul. ini emiten beberapa udah menyampaikan akan melakukan pembagian dividen. Apakah ini nanti akan menjadi stimulus positif untuk market kita nih dengan kita udah memasuki periode pembagian dividen dari beberapa emiten yang memang kinerjanya di tahun 2022 kemarin kinclong, terutama di sektor banking. Ya. Iya. Oke, Mas Hasikin. Ya, itu juga yang menjadi alasan saya sih kenapa kok sektor perbankan ini sejauh ini masih menarik gitu. Paling tidak sampai medio 2023 itu Mas Hasikin itu. Kenapa? Karena memang kalau di awal tahun biasanya semester pertama terutama ada momentum di mana yang pertama kan laporan keuangan tuh. Nah, setelah laporan keuangan itu ada momen RUPS dan akhirnya juga nantinya adalah ada momen dividen seperti Mas Asikin. Nah, kita tinggal mengamati momentum ini aja sih sebenarnya sih gitu. Setelah laporan keuangan selesai kemarin ya memang beberapa saham perbankan dan juga ISG juga sempat ini ya terkoreksi gitu. Ya emang sudah waktunya atau fasenya profit taking kemarin gitu. Nah, tinggal nanti selanjutnya itu RUPS dan momentum berikutnya adalah pembagian dividen. Seperti itu Mas Asikin. Nah, kita tahu Bank Buku 4 ini merupakan salah satu ini ya barometer juga di sektor ini gitu. Tapi ya memang kinerja dari perbankan memang kinclong banget gitu dan ini juga bisa menjaga indeks kita kalaupun tadi saya sebutkan ini sudah mulai masuk fase downtrend nggak terlalu dalam gitu maksudnya gitu. Dan kalaupun memang terjadi koreksi nanti di minggu depan setidaknya saham-saham perbankan ini masih bisa kita lirik seperti Mas Asikin gitu. Atau mungkin saham-saham lain di sektor lain ya yang juga mau bagi dividen misalnya. Nah, ini juga bisa diperhatikan juga gitu. Hanya memang menurut saya untuk sektor perbankan ini masih menjadi ya jagoan lah gitu di tahun 2023 ini setidaknya seperti itu Mas Sigin. Gitu. Tinggal nanti setelah buku 4 kita bisa ngelirik lagi ini second linernya apa sih gitu di sektor perbankan seperti itu Mas Sigin. Ya. Jadi nanti mungkin di sesi-sesi yang menjelang akhir Mas Maulana bisa menyampaikan kira-kira saham-saham apa aja nih yang menarik untuk kita ambil posisi sebagai dividen hunter. Siapa tahu di situ Sobat IDF Jawa Timur bisa mendapatkan keuntungan meskipun marketnya turun masih bisa mendapatkan keuntungan. Tapi nanti disimpan untuk sesi akhir itu untuk saham-saham yang menarik ketika kita menjadi dividen hunter. Iya.
Oke, Mas Maulana, kalau kita lihat hari ini indeks kita naik 6.600 serentak. Kelihatannya dominan di Asia juga mengalami kenaikan terkait 6.600. Ini apakah sudah mencapai resisten ataukah ini masih area-area yang nanti bisa jadi akan kembali turun lagi ke area support kita. Lah supportnya ISG ini banyak yang menyampaikan di 6.500-an ini, Mas Maulana. Jadi kalau secara teknikal indeks kita ini arahnya kemana? Apakah ada kemungkinan banyak yang menyampaikan, aduh 6.100 worst case-nya. Jadi kemudian terburuknya 6.100, mungkin juga 6.000. Nah, kayak gitu. Apakah ada kemungkinan ke arah sana atau secara teknikal ini mulai ada ini nih, ada mulai info-info positif nih setidaknya. Mungkin dari Mas Maulana seperti apa? Oke, kalau mengenai info sih, kalau untuk kondisi dalam negeri sih sebenarnya sudah apa ya? Belum ada ya, sejauh ini belum ada sih. Tinggal nanti kita di tanggal 22 Maret nanti kita amati keputusan The Fed nanti apakah menahan atau menaikkan suku bunga gitu. Kalau turun mungkin enggak ya gitu. Apa namanya? Karena ya inflasinya masih ada gitu meskipun terendah kan gitu Mas Hasikin. Kalau secara teknikal begini, saya akan berikan dua perspektif untuk jangka pendek dan jangka menengah mungkin nanti. Karena apa? Karena kalau kita bicara tentang ya, karena gini, market tuh volatil saat ini Mas Hasikin gitu. Ya kan? Karena jadi kita benar-benar kalau yang mau trading ya oke, ayo kita trading. Kalau yang mau invest ya ayo kita invest seperti itu Mas Hasikin gitu. Nah, kalau bicara tentang teknikal sih secara hariannya sih ya, seperti saya sebutkan tadi, memang ada kecenderungan untuk tertekan gitu ISG kita gitu. Nah, untuk saat ini apakah sudah cukup bisa dikatakan ISG ini rebound? Yes, saya bilang ini rebound, tapi apakah cukup kuat? Nah, nanti ISG ini akan menguji di level area 6.699 atau bolehlah saya sebut ini 6.700-an lah. Dia akan menguji di level itu nanti apakah nanti dia bisa bertahan di atas 6.700 itu tadi. Semisal 6.700 tadi nanti dia berhasil tembus dan kuat, maka itu bisa ISG itu disebut rebound tapi cuma jangka pendek sih sebenarnya sih. Mungkin untuk 3 atau 4 harian lah gitu. Resistnya di mana ISG? Untuk resist terdekat dia di level 6.799 atau 6.800. Tapi pivotnya di 6.700. Intinya titik krusial dari ISG ini harus nyentuh dulu nih paling enggak di 6.700. Kalau udah kesentuh nanti dia bisa ke 6.800 seperti itu. Strong resistnya di 6.856 atau 6.856,56 ISG-nya untuk strong resist, dan untuk area supportnya di mana? Semisal nanti 6.700 sudah tercapai, dia nggak kuat, maka peluang koreksinya ada di level 6.565. Nah, sekitaran di angka itu. Strong supportnya di 6.542 untuk area strong support dari ISG. Ini secara harian aja gitu Mas Benar, Asikin. benar. Tapi kalau bicara mingguan gimana nih? Ini tuh jangka menengahnya ya gitu. Ya sebenarnya sama aja sih di titik strong support 6.542 itu merupakan titik krusial. Semisal pun nanti dia gagal bertahan di level itu, dia bisa ke 6.500 gitu. Nah, saya pikir level 6.500 ini sudah cukup kita ini ya, kita katakan ya itulah level paling relevan atau realistis bahasanya ISG kalaupun melemah sampai di level harga 6.500. Itu menurut saya sedikit Mas Asikin gitu. Kenapa? Karena ya kita masih ada momen-momen bagi dividen nantinya gitu. At least Benar, benar. memang sih dikabarkan sih katanya sih apa di bulan April nanti akan ada ya crash market lah gitu. Tapi saya nggak tahu gitu apakah itu benar terjadi atau enggak gitu. Tinggal kita amati isu geopolitik aja nantinya sih gitu. Tapi yang pasti menurut saya kalaupun nanti ISG melemah katakanlah seperti itu, ya paling tidak di level harga di level 6.500 sudah cukup realistis menurut saya sih ISG sudah di area strong supportnya gitu. Kalau sampai ke 6.100 atau 5.900 saya pikir nggak ada yang terlalu signifikan sih Mas Asikin. Apalagi kan kita ntar lagi mendekati tahun-tahun politik ini. Ya, sudah masuk tahun politik ya Benar. sekarang. Iya. Nah, ini nanti ISG kita mungkin akan volatil aja sebenarnya sih gitu. Nah, kalau sampai 6.000 saya pikir nggak sampai sejauh itulah gitu. Meskipun nanti ada crash market ya harapan saya sih bisa ke 6.500 saja deh kalau memang mau koreksi gitu, nggak jangan lebih dari itu gitu. Tapi kalau untuk hariannya sih paling tidak ya itu tadi ISG harus menyentuh dulu level 6.700 dan menurut saya itu akan tersentuh sih Mas Asikin di minggu depan sih. Saya yakin sih ini bisa tersentuh 6.700. Tinggal nanti apakah dia kuat di level itu. Kalau dia kuat dia bisa ke 6.000 ya 6.856 lah harapan saya ke sana sih seperti itu Mas Asikin. Ya, oke. Jadi
di poin 6.600 ini, 6.670 ini IHSG menjelang ke wilayah resistennya. Jadi nanti semoga aja bisa tembus ke 6.700 dan bisa bertahan di poin itu. Ketika Betul bertahan gitu. di poin itu berarti udah kuat nih, kuat di posisi support 6.700-an. Jadi apalagi kalau kita cek sebenarnya berita-berita negatif ini udah mulai berkurang karena memang kita secara ekonomi bagus, tahun depan tahun politik. Kemudian kalau kita lihat pun kinerja dari emiten kita juga masih oke. Masih oke, ya. Oke, ini bagi Sobat ID Jawa Timur yang hari ini juga standby untuk mengikuti daily update kita bersama Mas Maulana dari PT Rabi Sekuritas. Silakan bisa tanya ke Mas Maulana, nanti silakan bisa chat aja. Nanti akan kita bacakan, bisa nanyakan terkait sahamnya, atau mungkin lagi nyangkut, atau mungkin bingung menentukan take profitnya, atau lagi posisi kosong nih, kira-kira saham apa yang menarik seperti sekarang. Nanti bisa ditanyakan ke Mas Maulana. Jadi silakan tuliskan di kolom komentar aja, nanti akan dibahas sama Mas Maulana. Oke, dan jangan lupa nanti Mas Maulana di akhir sesi akan menyampaikan saham-saham yang menarik ketika kita mengambil posisi sebagai dividen hunter atau yang ingin mendapatkan dividennya aja. Oke, sebelum ke arah sana, ini tadi menarik nih. Mas Maulana tadi menjelaskan bahwa bisa kita, tergantung kita sebagai apa, apakah sebagai trader atau sebagai investor. Nah ini tentunya Sobat EDS penasaran nih, kalau dengan kondisi volatile yang seperti tadi disampaikan Mas Maulana seperti saat ini nih, kalau sebagai investor itu apa yang harus dilakukan, Mas? Apakah ini udah mulai nih waktu time to buy untuk ketika kita menjadi investor? Atau kalau sebagai trader, apakah kita tradingnya masih mingguan, harian, atau seperti apa nih? Yang penting mengamankan cuan, cuannya berapa persen nih kalau kondisinya seperti saat ini? Nah, mungkin Mas Maulana bisa menjelaskan agak lebih lebih ini ya, lebih dalam dikit deh untuk sobat Oke. adik. Oke. Thank you Mas Asikin. Jadi gini, yang pertama sih baik kita sebagai investor ataupun sebagai seorang trader ya Mas Asikin, kita fokus juga, jangan hanya terfokus pada teknikal aja untuk para trader, tapi juga ke rasio fundamentalnya juga harus diperhatikan. Juga isu yang ada di sektoralnya seperti apa. Contoh kayak komoditas gitu. Nah komoditas memang hari ini ada penguatan gitu. Karena apa? Karena Arab Saudi dan Rusia lagi ketemuan nih untuk menjaga stabilitas harga. Ya kan, dan kita tahu Rusia itu pengennya tuh harga minyak itu ya, harga minyak mentah itu dia tinggi gitu atau ya mahal lah gitu, tapi kelompoknya si NATO ini menginginkan harga minyaknya ini untuk itu murah gitu. Nah nanti kita akan lihat hasil pertemuan dari Arab Saudi dengan Rusia ini tadi ya, apakah nanti bisa menjadi stimulus gitu ke sektor untuk sektor komoditas gitu atau tidak gitu. Nah jadi kita juga harus paham juga, selain kita paham rasio keuangan, kita juga harus mengikuti juga dari sektornya gitu, Hasikin gitu. Nah, terus yang kedua, rasio keuangan apa aja sih yang perlu diperhatikan gitu ya? Tentu saja dong, kalau kita bicara rasio keuangan, kita bicara tentang purchasing rasionya bagaimana. Pastikan rasio pairnya tuh jangan di atas, ya kalau bisa di bawah 15 lah gitu. PBV-nya nggak boleh lebih dari 2, seperti itu lah. Tapi jangan sampai minus juga sih gitu. Ya kan, kalau masih di bawah 1, di area 1, atau di bawah 1 dikit itu masih oke lah untuk kita koleksi bagi seorang investor seperti itu gitu. Tinggal nanti kita kalkulasi aja IPS-nya berapa, PER-nya berapa, nanti target price-nya kemana gitu Mas Asikin. Nah ini juga menjadi menarik sih Mas Asikin, karena saya juga gini di channel YouTube saya tuh ada yang bertanya gini, Mas saya kemarin ambil BBTN nih, terus sekarang turun gimana? Nah tinggal balik lagi gitu. Kalau emang maunya dia sebagai seorang investor, tentunya volatilitas harga yang ada di saham itu bukan sebuah hal yang menakutkan gitu, karena dia fokusnya ke investor. Tinggal nanti bagaimana nih, apa kita nanti memang memburu dividennya atau kita memang targetnya jangka panjang gitu dengan valuasi yang ada di saham itu gitu Mas Asikin. Terus seorang trader gimana ya, selain juga perlu rasionya tadi, juga perlu memperhatikan juga sentimen juga iya, dan yang paling utama adalah teknikalnya gitu. Nah saya pikir kalau cuma mencari 1-2% di market itu bukan hal yang sulit sih, asalkan dengan catatan disiplin aja gitu ya kan. Kita tinggal ambil aja di area supportnya berapa, area buy-nya berapa, nanti kita bisa jual di area resistennya, area profit takingnya di area itu aja gitu. Karena kalaupun nanti dia nanti akan break resist, yes saya bilang dia bisa juga break resist, tapi karena volatilitas harga yang ada di market saat ini,
nggak menutup kemungkinan kadang dia balik lagi ke supportnya seperti itu Mas Asikin. Jadi baik seorang trader pun saya pikir bukan hal yang sulit sih mencari cuan ya, mencari untung di kondisi pasar yang volatil seperti ini gitu Mas Asikin. Tinggal nanti kita fokusnya sekali lagi jangan mengabaikan fundamentalnya seperti itu Mas Asikin. Ya, sektor rotationnya saat ini memang di sektor perbankan sih kalau menurut saya gitu. Ya mungkin di sebagian yang lain mengatakan enggak kok, ada juga sektor otomotif atau apalah gitu. Nah, kita harus paham juga isunya apa di sana gitu. Baru setelah itu kita lihat rasio keuangannya bagaimana, dan terakhir kita tinggal eksekusinya di harga berapa itu di teknikalnya seperti itu Mas Asikin gitu. Ya, luar biasa nih Sobat IDX Jawa Timur, tadi penjelasan dari Mas Maulana. Jadi Sobat IDX ini bisa tahu nih, kita ini ngambil posisi jangka pendek atau jangka panjang. Jangan kita awalnya niatnya jangka pendek, kemudian harganya turun, akhirnya kita dalam posisi nyangkut. Akhirnya berubah yang semula sebagai trader jadi investor. Investor. Padahal niatnya nggak jadi investor kayak gitu. Kemudian ternyata setelah jadi investor, lama-lama akhirnya nggak naik-naik sahamnya. Akhirnya hanya jadi komentator sama aja nanti akhirnya kayak gitu. Ya harus disiplin. Akhirnya harus disiplin nih Sobat Jawa Timur. Adalah bahwa ya sesuai dengan planning yang disampaikan. Oke, Mas Maulana tadi disampaikan sektor banking menarik, masih oke. Apalagi musimnya pembagian dividen. Ini kita ke dividen tadi nih Mas Maulana. Kira-kira di musim pembagian dividen di tahun ini, tahun 2023 ini, kira-kira saham mana sih yang menarik bisa untuk dikoleksi? Dan mungkin ada strategi dari Mas Maulana, kalau kita sebagai dividen hunter, strategi apa sih yang harus dilakukan nih? Karena kan nggak harus pegang setahun. Kira kita dapat dividen baru beli sahamnya di hold selama setahun baru dapat dividen. Banyak yang menyampaikan kayak gitu. Padahal nggak kayak gitu Mas Maulana. Silakan Mas Maulana. Iya, benar Mas Asikin. Jadi saya juga sempat ini sih dapat pertanyaan gini sih di channel saya tuh bahasanya gini, Mas apa benar sih kita bisa digaji dari saham ya kan? Itu miliaran katanya. Dia bilang gitu. Kalau memang iya Mas, saya mau deposit deh sekarang. Dia bilang gitu. Loh kok seperti ini mindsetnya gitu. Maksudnya ini dapat info dari mana gitu. Nah sekali lagi teman-teman, high risk high return yang pertama. Terus yang kedua, mengenai dividen itu sendiri berapa banyaknya itu tergantung modal yang kita tempatkan sih, seperti itu Mas Asikin. Jadi kita nggak bisa nanti kayak tadi itu yang bilang nanti saya bisa dapat ini miliaran dari saham ini nanti katanya. Dia nyebutin sahamnya tapi saya nggak akan nyebutkan di sini saham apa gitu. Loh kok bisa gitu ya, berarti kamu naruh berapa miliar, naruh berapa triliun sehingga kamu bisa dapat dividen miliaran gitu, atau digaji saya kayak digaji gitu kata dia. Oke, kalau emang kayak gitu. Mungkin kalau hidup dari dividen, misalnya dari alokasi dana bisa saja sih seperti itu. Cuman ya sekali lagi tergantung modal berapa yang teman-teman taruh ya kan di saham itu gitu. Nah, kalau untuk dividen hunter itu sendiri sih, kalau pengalaman kemarin ya, ada yang namanya sell on news. Ketika laporan keuangan dilempar ke publik, saham itu bukan naik tapi malah turun gitu. Nah, tapi saat ini yang kita amati, sejauh ini saham ini masih ketika ada bagi dividen dia masih bisa menguat sahamnya gitu. Nah ini yang menjadi menarik sih. Jadi terkadang sell on news gak cuma ada di laporan keuangan, tapi juga ada di dividen juga gitu. Tapi untuk saat ini saya pikir masih belum gitu. Terutama saham-saham buku 4 sih menurut saya. Jadi kayak Mandiri, BNI, BRI ya, dan juga BCA itu masih bisa untuk kita koleksi seperti itu ya. Tapi disclaimer on ya Mas Asikin gitu. Kalau mau mengejar dividennya ya gitu, saya pikir kalau masuk harga sekarang sih gak ada masalah gitu. Tapi kalau untuk trading kita belinya kapan? Nah, beberapa saham ini kita langsung langsung ngasih picknya atau gimana Mas Asikin? Boleh, nggak masalah. Oke. Semisal kita nanti bisa cek aja nanti resistnya di mana. Kayak Mandiri ya kan tadi dia mau uji resist di 10.125 ya, kalau nanti tercapai bahkan kuat di sana ya berarti dia polanya double bottom nantinya ke sana gitu. Dan saham-saham yang udah double bottom itu seperti contohnya kayak BRI nih Mas Asikin. Dia double bottom hari ini. Karena apa? Dia berhasil ditutup di level harga 4.900 yang artinya saham ini bisa menguat lagi nantinya gitu. Nah, karena apa? Resistnya dia di 4880 itu berhasil break, dan hari ini dia ditutup di level 4900 itu sudah mengkonfirmasi kalau dia udah membentuk pola double bottom gitu, yang artinya maka akan ada penguatan di peluangnya gitu, ada peluang penguatan di hari besoknya gitu kan untuk saham BBRI gitu. Kemana arahnya? Kalau saya lihat sih, sebentar saya coba cek dulu saham BBRI. Nah, untuk per hari ini dia udah double bottom, dan
kali ini memang dia di area resistnya. Ada saham ini berpeluang ke level harga 5 ribuan sih gitu. Saya pikir Benar-benar. kalau emang udah double bottom sih memang sudah ada peluang dia ke 5 ribuan sih, 5.030 gitu. Tinggal nanti apakah nanti ada profit taking atau enggak. Nah, ini ya kalau untuk saham-saham seperti BNI, Mandiri bisa aja sih dia profit taking karena dia pas di area resistnya. Dia nggak break. Kalau BRI tadi udah break tapi tidak menutup kemungkinan bisa ini sih bisa ada profit taking. Tinggal ya kita ngukur aja nanti ketika terjadi profit taking kita mau ambil di harga berapa. Untuk saham BRI, peaknya adalah selama dia masih di atas 4770 itu masih boleh kita kolek seperti itu. Kalaupun nanti dia di bawah 4770 di area 468 4640 yang merupakan area supportnya, kita bisa buyback di area itu sebenarnya sih kalau untuk trading plan dari BRI Mas Asikin gitu. Tapi area resistnya memang di area 5000, ya sekali lagi harus disiplin gitu kalau mau trading ya. Tapi kalau misalnya kita nanti ini kalau nggak salah saya lihat sih cum dividennya ini di kisaran tanggal 24 ya Mas Asikin ya. Koreksi kalau saya salah. Ya. Ya, di kisaran tanggal itu. Nah, nanti biasanya sih ada dividen trap seperti itu. Nah, nanti saya khawatirnya nanti akan Nah, terjadi koreksi di situ. Tapi kalau kita koleksi dari harga saat ini, saya pikir nggak apa namanya nggak masalah gitu. Tinggal nanti kita masalah ya. ya nggak masalah sih sebenarnya. Tapi sekali lagi resistnya di 5 ribuan nanti gitu. Kalau mau ngincer mau ngincer dividen dengan trading ya, saya pikir selama di bawah harga 5 ribu kita bisa koleksi seperti itu. Tapi kalau udah di area 5 ribu kita harus hati-hati gitu. Meskipun saya bilang tadi ini udah double bottom, ada peluang bullish reversal, tapi sekali lagi karena resistnya 5 ribu ya, ini kurang 100 poin lagi. Dan untuk sekelas saham BRI sih itu bukan angka yang cukup jauh, ini angka pendek aja kalau 100 poin. Jadi kita harus hati-hati kalau di level harga 5 ribu nantinya gitu. Jadi kalau selama di bawah 5 ribu ini menarik gitu. Nah, terus berikutnya BCA. Untuk Siap. BCA, ya untuk BCA ini sendiri sih sebentar coba cek dulu BCA-nya. Oke. 8375 hari ini closing. Closingnya ya untuk BCA-nya. Saya coba cek dulu teknikalnya sebentar. Ups, di JP Morgan malah. Oke. Ya, nah ini ada dua doji di sini Mas Hasikin, ya kan? Benar. Jadi ini memang fase konsolidasi. Juga dia mau bagi dividen juga, ya kan? Nah, jadi ini memang fase konsolidasi. Nah, ini tadi meskipun ISG-nya volatile dan juga ada kecenderungan tertekan, tapi sektor perbankan masih bisa untuk kita perhatikan gitu. Kenapa? Ya itu tadi dividennya lumayan gede-gede semua nih gitu. Dan ya mungkin sih kalau memang ini udah double doji, expect saya di hari Senin nanti ini triple doji ya. Jadi ini bisa jadi three wedge doji, bukan three wedge shoulder tapi three wedge doji. Jadi itu bisa mengonfirmasi nantinya akan ada peluang bullish sih, strong bullish sih. Meskipun Membuli. meskipun meskipun dia harus menguji level area profit taking dan resistnya di 8.575 sampai 8.650-an. Itu dia harus menguji dulu. Kalau sukses dan berhasil melewati 8650, itu bisa double button, artinya dia break, dia bisa ke level harga 8850. Gitu. Penguatannya paling enggak di area strong resist berikutnya di 8.850-an gitu. Selama dia berhasil kuat di 8650 gitu. Masa sih ini untuk BCA. Dan selama dia di area 8425 saya pikir tidak masalah. Cuman kita harus hati-hati kalau saham ini udah berada di bawah level 8250, berarti itu level stop loss-nya harus di situ gitu. Karena kalau dia 8250 bahkan breakdown gitu, maka peluang melemahnya masih masih terbuka gitu maksud saya. Seperti itu Mas Asikin. Benar. Jadi kalau untuk BCA ini juga ini ada doji, dia masih konsolidasi. Sejauh ini harapan saya sih it's okay kalau misalnya Senin doji atau selain doji misalnya spinning top model candle-nya ini masih menarik gitu. Karena dia bisa berpeluang ke 8.800-an lah. Harapan saya ke sana sih aspeknya. Itu untuk saham BBCA. Selanjutnya ke saham BNI. Jadi ada 5 saham sih yang menarik. Ya. Yaitu tadi 2 saham udah ya. BRI, Ya. BCA. Dari BCA. Tinggal BNI, Mandiri, dan ini BPTN. BTN. Oke. Yes, untuk BPTN. Nah, untuk untuk BNI ini sendiri, ini ada polanya nih malah shooting star gitu. Shooting star gitu. Jadi ada peluang dia akan profit taking dulu atau koreksi wajar paling enggak ke level harga
Rp8.925 per lembarnya, nanti di 8.900-an ini kita bisa kolek lah di area harga ini gitu. Atau juga kalau mau nunggu agak jauh untuk yang apa, untuk yang jangka menengah di level 8.775 atau 8.800 ini bisa kolek juga, tapi menurut saya sih Nah, 8.925 ini cukup cukup kuat sih sebenarnya sih, karena volumenya juga masih masih tinggi gitu. Cuman ya itu tadi level area resistnya nanti di 9.225 gitu. Dia akan menguji di level itu. Kalau misalnya nanti break, dia bisa ke level harga 9.600 untuk BNI gitu. Artinya ini sama polanya double bottom yang udah mengkonfirmasi cuman BRI sih kayaknya sih ya. Coba kita cek untuk saham Bank Mandiri, BRI tadi sudah double bottom. Oke, kalau Mandiri ini masih konsolidasi sih Mas Asikin gitu. Ini masih konsolidasi. Mandiri. Kalau nggak salah tanggal tanggal 4 tanggal 10 ya nanti akan apa stock split ya kalau nggak salah. Oke. Nah, ya sebenarnya sih di hari Rabu kemarin saham ini harusnya udah bullish reversal, tapi ya karena ketahan oleh isu SVB tadi ya, jadi saham ini juga tertekan juga itu Asikin ke level harga 9825 yang merupakan area supportnya dari saham ini gitu. Seharusnya dia bisa menguat sampai ke 10.450-an gitu. At least Mandiri ini sendiri kalau secara valuasi ya Mas Asikin mungkin untuk jangka Nah, panjang itu ke area 11 ribuan sih sebenarnya sih. Nanti bisa dilihat deh pairnya tuh masih masih menarik dari Bank Mandiri. Cuman itu tadi untuk saat ini saya lebih suka memang Bank Mandiri ya. Nggak FOMO ya Mas Asikin, cuman apa namanya? Memang dia lebih lincah dibandingkan bank-bank lainnya saat ini gitu. Ya mungkin karena mau stock split itu tadi sih gitu Mas Asikin. Jadi kenapa saham ini juga pergerakannya sangat lincah gitu. Nah, benar. tapi apakah dia akan membentuk pola double bottom? Nah, itu tadi. Kalau dia berhasil tembus di 10.500, maka itu akan mengkonfirmasi bahwasanya saham ini bisa ke level harga 11.000 gitu. Kalau misalnya dia kuat di 10.500 seperti itu. Tapi teman-teman harus sadar kalau saham ini udah berada di area 9.800-an, takutnya nanti bisa melemah lagi sampai ke 9.500-an seperti itu Mas Asik untuk Bank Mandiri. Lalu yang terakhir ya ini ya, BNI sudah ya BBTN. tadi ya? Ini udah. Udah, oke. BBTN belum. Nah, BBTN ini menarik Mas Asikin gitu. Ini saham perbankan ya kan, tapi dia sering kali ini sih, apa namanya? Dia sering kali pergerakannya agak beda gitu. Iya. Mungkin kalau istilahnya apa anak ini ya medsos di netizen agak lain memang gitu. Ya iya gitu. Karena apa? Fokus bisnis dari saham ini kan memang di sektor properti juga, ya kan di KPR gitu. Jadi kita selain melihat sektor perbankannya juga kita harus memperhatikan apa sentimen yang ada di sektor properti juga gitu. Properti. Contoh kayak suku bunga gitu. Nah, menariknya saham BTN ini Mas Hasikin setelah adanya sentimen positif dari SVB kemarin ya, bukan SVB sih maksud saya perbankan yang ada di Amerika gitu, plus didukung oleh ini Kredit. ya Tetap ya. BI rate yang ditahan ya kan di 5,75% gitu. Ini menjadi stimulus di apa di saham ini gitu. Dan itu sebenarnya udah dikonfirmasi kemarin saham BTN itu satu-satunya saham sih selain 4 bank tadi ya yang candlenya itu hijau gitu. Jadi candle BTN itu di hari Kamis kemarin dia memang polanya hammer. Jadi itu mengkonfirmasi memang dia bullish hammer gitu. Itulah menariknya BTN gitu. Ketika bank lain dia tertekan, dia malah agak lain gitu. Ya karena sektor apa bisnisnya dia orientasinya ke properti gitu. Dan memang sinyal per hari ini ada sinyal buy, disclaimer on sekali lagi teman-teman. Um, Pivotnya dia udah tercapai di 12.35 ya mudah-mudahan nanti dia bisa menguat lagi sampai ke level harga 1.285 gitu. Nanti area profit takingnya sih di 12.85 itu tadi, tapi resistnya dia di 13.20 seperti itu Mas Asikin. Nah, jadi nanti paling nggak resistennya di 13.20 itu bisa tersentuh sih menurut saya sih gitu. Karena gimana ya? Karena sektor properti ini sendiri sih dia masih dibayangi oleh isu resesi. Meskipun sebenarnya isu resesi ini udah agak berkurang kan sekarang gitu. Sekarang isunya bukan lagi resesi, tapi masih di situasi geopolitik antara Rusia dan NATO gitu, bukan Rusia dengan Nah, Ukraina lagi gitu. lainnya lagi. Nah, terus yang Karena betul. NATO. Nah, betul. Terus yang selain itu juga sektor komoditas juga apa namanya juga menjadi ini juga yang perlu kita perhatiin juga gitu kayak minyak, batu bara. Nah, kalau batu bara ini sendiri kita harus apa update juga gitu karena seperti Cina, India ini dia rame-rame mereka tuh kayak ini sih menekan apa ya menekan harga batu bara gitu. Jadi itulah kenapa beberapa hari kemarin
harga batubara kita tertekan gitu. Nah, tapi kalau hari ini memang pure sentimennya dari Dow Jones ya, dari market di Amerika juga yang hijau, dan itu juga kompak kita semua. Regional Asia juga rata-rata itu juga ditutup di zona hijau gitu Mas Asikin. Jadi 5 saham itu tadi yang bisa diperhatikan untuk saat ini. Ada BRI yang udah double bottom, udah terkonfirmasi, BRI, BCA, BNI, Mandiri, dan juga BTN. Seperti itu Mas Asikin. Ya, perbiasaan nih Sobat Ade Jawa Timur. Jadi sementara ini fokusnya ke banking dulu. Jadi tadi 5 banking yang saya kira terbesar di Indonesia. 5 banking tersebut Betul. bisa jadi pilihan. Dan tadi Mas Maulana udah melihat secara teknikal grafiknya sangat bagus sekali. Terutama BBRI ya, yang memang udah terkonfirmasi trennya dia double bottom. Jadi ini peluang untuk mengalami penguatan selanjutnya. Semoga aja ini bisa dimanfaatkan Sobat Ade Jawa Timur sehingga nanti bisa cuan di pasar modal ISG. Amin ya, semoga. Oke, Mas Maulana, terima kasih atas waktunya Mas Maulana, luar biasa sekali. Tadi udah tahu nih Sobat Ade Jawa Timur bagaimana sih kalau kita sebagai trader, sebagai investor sudah. Kemudian dividen hunter udah. Kemudian juga bagaimana sih gambaran banking di Indonesia. Tadi udah dijelaskan rekomendasinya. Mungkin yang terakhir sebagai closing statement, Mas Maulana bisa menyampaikan advice atau saran untuk Sobat ADI Jawa Timur ini kira-kira gambarannya apa ya? Mungkin ada saran untuk Sobat ADI Jawa Timur dari Mas Maulana seperti apa sekalian. Ini bisa menyempil-nyempil. Ada pertanyaan terakhir dari investment stock ya. Investment stock ini kira-kira ISG Senin bagaimana? Apakah dikasih angin dulu atau KPHP sekalian? Nanti Mas Maulana bisa menyampaikan closing statement. Silakan Mas Maulana. Oke. Yang pertama sih ini ya, untuk Sobat IDS Jawa Timur sih saran saya kalau yang bagi pemula ya, jangan ragu-ragu dan jangan sungkan-sungkan, sering-sering berkomunikasi dengan brokernya gitu. Kenapa? Agar Anda di-advise oleh broker-brokernya seperti itu Mas Asikin. Karena saya banyak sekali nemuin case ya Mas Asikin, mereka rugi banyak gitu karena apa? Karena mereka nggak berkomunikasi dengan brokernya seperti itu. Jadi nggak dapat advice. Untuk yang pemula seperti itu Mas Asikin. Terus yang kedua, bagi yang juga pun sudah ini ya, sudah mahir banget gitu. Sekali lagi untuk kita semua, terutama untuk kita semua aja deh. Rasio fundamental itu juga penting gitu. Jadi meskipun ada sebagai seorang trader sekalipun, sekali lagi fundamental juga jangan diabaikan gitu. Karena apa? Karena pasar hari ini ya itu masih sangat volatile seperti itu Mas Asikin. Jadi kalau kita fokusnya ke teknikal, tapi kita nggak paham sentimennya bagaimana di sektor ini, terus rasio keuangannya seperti apa. Nah itu kita jangan membeli kucing dalam karung gitu. Mending kita beli karungnya aja, jangan beli kucingnya gitu, kasihan kan gitu. Supaya nggak rugi. Maksud saya seperti itu gitu. Jadi sekali lagi kita harus sering-sering update juga berita apa gitu ya kan, sering saya lagi di medsos-medsos sudah banyak ya rekomendasi, cuman sekali lagi teman-teman harus tahu dasarannya apa sih mereka merekomendasikan seperti itu. Oh teknikalnya karena ada pola seperti ini. Nah pola ini terkonfirmasi karena apa? Misalnya seperti tadi kayak double bottom dari BRI, ya itu memang ada dasarnya. Kenapa? Dia kan juga bagi dividen, itu yang pertama. Terus yang kedua juga sentimen dari luar itu juga berpengaruh juga seperti itu Mas Asikin. Nah seperti itu. Terus berikutnya apa? Ada pertanyaan nih Mas Asikin ya? Ya, ada pertanyaan tadi Mas terakhir terkait ISG nanti Senin bagaimana Mas prediksinya? Apakah dikasih angin dulu ataukah PHP nih turun lagi nih? Ya PHP atau apa naik gitu ya kan? Ya. Ya memang itulah market kita kali ini itu volatil banget ya kan. Tapi menurut saya sih masih ada peluang penguatan lah menurut saya. Paling enggak ke 6.700 lah. Kalau misalnya nanti kuat di 6.700 ya dia akan menguat lagi paling enggak sampai hari Selasa ya kan. Mungkin nanti di Selasa sesi 2-nya atau di hari Rabunya nanti Rabu udah libur sih. Rabu udah libur ya. Hari Selasa masih masuk Mas. Rabu Kamis libur. Ya. Nah, mungkin di Rabunya Rabu mungkin kalau Selasa kelihatannya Selasa ya sesi 2 Selasa mungkin tuh market akan flat mungkin ya. Karena ya itu tadi karena selain long weekend juga, terus yang kedua itu menunggu rapat dari FOMC ya di tanggal 22 tadi gitu. Tapi paling enggak sih
kalau hanya menguat ke 6.700, saya pikir bisa tercapai di Masih harusnya. tercapai ya? Masih bisa ada Iya, tenaga saya ya? masih optimis, masih ada tenaga gitu Mas Sikin. Cuman memang yang harus diwaspadai ya itu tadi saham-saham yang berpeluang terjadi profit taking ya Mas Sikin. Gak perlu khawatir gitu, terutama di sektor perbankan ya. Saya yakin sih kalau perbankan masih masih optimis lah saya. Mereka tuh bisa ke harga valuasinya gitu maksudnya, terutama untuk yang investor tadi ya atau apa untuk investasi gitu. Seperti itu Mas Sikin. Ya, oke. Luar biasa Mas Maulana, udah paket lengkap tadi udah disampaikan Mas Maulana ya. Saya kira Sobat Erik Jawa Timur, jadi semoga ini bisa menjadi panduan minimal menambah wawasan terkait gimana sih kira-kira petanya ISG sekarang. Tadi Mas Maulana udah bahas banyak dan tentunya saham-saham banking masih menjadi jagoan dari Mas Maulana untuk dalam jangka waktu dekat ini kira-kira seperti itu. Oke, Mas Maulana terima kasih atas waktunya. Sehat selalu untuk Mas Maulana dan tim RHB Sekuritas sehingga bisa selalu menemani Sobat Erik Jawa Timur menyampaikan update-update-nya terkait pasar modal Indonesia. Terima kasih Mas Maulana. Oke, terima kasih Mas Sikin dan terima kasih juga buat Sobat EDX. Salam cuan selalu. Salam cuan. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.